sebelum dimulai seperti biasa kita invokasi sejenak. Mulai. Oh hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Shanti Shanti Shanti. Selesai, terima kasih Mbak Umi. Terima kasih disampaikan kepada Pak Rudianto Philip. Ya, Selanjutnya, pembahasan tentang mantra dan doa akan disampaikan oleh Bapak David Goh. Kepada Pak David Goh, dipersilakan. Terima kasih Bumi atas kesempatannya. Kembali lagi setahun yang lalu saya isi. Ya, pertama-tama saya ucapkan semuanya salam sejati bagi kita semuanya. Hari ini akan saya kupas atau kita membahas tentang mantra doa. Namun sebelumnya jika ada pertanyaan atau sanggahan atau pernyataan mungkin bisa disampaikan di chat dulu. Jadi kita nanti bisa jawab dan bisa kita baca bersama-sama. Silakan atau dicatat nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung juga. Nah, tentang mantra dan doa ini yang akan saya sampaikan sesuai dengan versi yang saya tahu, yang saya mengerti. Dan ini juga merupakan bagian dari ajaran kami, yaitu di Gantaro, di mana salah satu topik yang dibahas itu adalah tentang mantra dan doa. Tapi saya tidak akan terlalu panjang, karena kalau secara pembelajaran itu kira-kira kurang lebih 3,5 jam. Jadi kalau ini mungkin ya yang di antara untuk umum kita akan membahas yang yang biasanya dipakai oleh secara umum. Nah, dalam pembahasan ini juga kalau misalnya seandainya saya menyinggung atau ada yang merasa tersungging atau tersinggung, mohon dimaafkan terlebih dahulu supaya nanti nggak salah persepsi. Ya. Baik, topik yang kita akan bahas ini adalah soal mantra doa. Mantra doa ini merupakan sebuah aktivitas yang sering kita lakukan. Apakah hari kita lakukan, kita yang namanya atau yang dalam kehidupan kita, apalagi kita di Indonesia, dalam hal melakukan doa atau melafalkan mantra itu tidak asing bagi kita semuanya. Mungkin bagi orang Barat, orang bule itu doa dan mantra itu bukan merupakan kegiatan sehari-hari yang wajib dilakukan. Nah, apa pendapat umum yang sering kita dengar di masyarakat? Mantra ini khusus yang di kita di wilayah
Asia ini itu sekarang ini dianggap sering disebut sebagai hanya rapalan. Rapalan yang boleh dikatakan sesat, tidak sesuai dengan berketuhanan. Kalau doa itu pada umumnya adalah bahwa itu berkesesuaian dengan ketuhanan, dan itu tidak dalam arti bahwa merupakan sebuah hal yang umum. Sedangkan mantra itu nggak umum. Mantra itu orang menganggap bahwa sebagai ini sesat, ini nggak benar. Karena apa? Doa itu dikaitkan atau dihubungkan dengan kegiatan keagamaan tertentu. Kalau mantra itu bisa dipakai oleh siapapun. Pada pendapat umum, doa itu sering dikaitkan sebagai permintaan atau permohonan, sering juga dipakai untuk bersyukur. Doa itu dipakai untuk bersyukur. Lalu doa itu dipakai untuk penyembahan atau menyucikan, ya menyucikan tentunya kepada Tuhan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ini doa ini lebih banyak dipakai sebagai bersyukur, meminta saja, memohon saja. Doa sering dipakai hanya untuk memohon, meminta sesuatu. Apalagi kalau kita memberikan nasihat kepada orang. Oh, aku ada masalah keuangan, aku ada masalah keluarga, aku ada masalah kesehatan. Ya udah, kamu doa saja. Artinya udah, kamu minta saja. Kamu memohon saja. Nah, namun sebenarnya doa itu adalah untuk melakukan syukur, juga termasuk doa, melakukan pemujaan, penyucian, ya, suci kepada Tuhan, itu juga dikaitkan juga dengan doa. Dan itu jarang sekali dilakukan. Contoh kecil misalnya kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang kita berbicara kepada orang lain. Pak Rudi, saya lagi bahagia nih. Pak Rudi nggak mengatakan, sudah, kamu doa saja. Karena apa? Doa cenderung adalah untuk memohon. Nah, belakangan ini baru ada yang mengatakan, wah, aku bahagia. Nah, yang turut mendengarkan itu syukurlah. Nah, kesyukuran yang disampaikan oleh orang itu adalah bentuk daripada doa juga. Bahwa dia telah melakukan upaya ikut berbahagia kepada saya yang cerita. Nah, itu yang sering sekali kita dengar. Nah, sedangkan mantra ini sering sekali dipakai adalah bahwa ini adalah untuk ilmu tertentu. Untuk ilmu, untuk melakukan sebuah aktivitas yang istilahnya yang tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, bagi sebagian orang berpendapat demikian. Ya, karena mantra itu hanya dianggap sebagai rapalan. Dia mengulang-ulang dan terus mengulang-ulang. Ya, dan dia itu memang kalimatnya sudah baku. Sudah baku. Jadi kalimat yang terus-menerus. Nah, kalau kita gabungkan, sebenarnya
Mantra itu adalah berbentuk isinya. Sedangkan doa itu berbentuk aktivitasnya. Jadi doa dan mantra itu terkait. Mantra itu adalah dari isi dari doa. Doa itu adalah sebuah aktivitas atau dia kalau dibahasakan dia adalah kata kerja. Jadi doa itu adalah suatu kata kerja. Doa itu adalah melakukan aktivitas. Sedangkan mantra itu adalah bentuk isinya. Ya, ini sangat terkait, sangat terkait. Nah, maka judulnya adalah mantra dan doa. Sebenarnya adalah bahwa apa yang kita ucapkan dalam doa itu merupakan mantranya juga, merupakan mantra tersendiri. Nah, apa itu mantra? Sekarang mari kita telusuri apa itu mantra. Nah, mantra itu berasal dari Sanskerta yang berasal dari kata manana dan trana atau disingkat dengan man dan tra. Man dan tra. Manu juga diartikan sebagai pikiran. Ya. Sedangkan tra itu dianggap sebagai atau berarti pelindungan. Pelindungan atau pembebasan. Jadi secara harafiah, mantra dapat diartikan sebagai pelindung pikiran, sebagai pembebasan pikiran, sebagai pembebasan dari ikatan samsara. Karena pikiran dianggap bahwa dapat menimbulkan samsara. Itu sebenarnya adalah mantra. Mantra itu sendiri. Nah, maka kalau kita bisa katakan mantra itu digunakan dalam tradisi keagamaan. Artinya bahwa mantra yang dikatakan bahwa secara umum dikatakan bahwa tidak ada hubungan dengan ketuhanan itu sudah gugur. Karena kalau dilakukan dalam tradisi keagamaan berarti mengambil subjeknya adalah Tuhan. Ya, mantra itu dikenal dalam Hinduisme, dalam Buddhisme, dalam Jainisme, dalam Sikhisme, banyak sekali. Ya, dan bahkan mantra kalau mau diklaim juga digunakan oleh agama-agama Abrahami. Bahwa sudah ada. Contohnya misalnya dalam Kristen itu doa Bapa kami. Dalam Muslim itu Al-Fatihah. Itu adalah doa yang terus diulang-diulang. Nah, itu mantra. Ya. Nah, maka mantra seringkali terdiri dari suku kata atau dia biasanya kata-kata yang memiliki secara khusus yang mengandung resonansi. Kita nanti akan ke sana. Resonansi itu suara, getaran, dan sebagainya. Ya. Mantra itu diucapkan dengan tujuan untuk memfokuskan, memusatkan pikiran, untuk mencapai keheningan, untuk mencapai puncaknya dari hening. Nanti kita akan bahas tentang hening. Ini berhubungan dengan aspek secara individu dan berhubungan dengan secara spiritual antara pribadi dan sifat ilahi. Nah, dengan demikian kita sudah dapat mengatakan bahwa mantra itu berhubungan dengan yang namanya ketuhanan.
Ya. Nah, bagaimana orang melakukan mantra pada tingkat yang mendasar? Ya, tingkat yang mendasar, pengulangan mantra, ya, pengulangan mantra. Misalnya saya contohkan dalam agama Abrahamik, khususnya di Katolik itu rosario, pengulangan yang terus menerus. Tujuannya apa? Menciptakan fokus, menciptakan kehadiran saat ini. Saat mengucapkan mantra secara berulang, itu akan membawa kita ke arah ritme, suara, makna dari kata-kata tersebut yang terus diulang dan sebagainya. Akhirnya dapat membantu meredakan pikiran kasar, pikiran yang bergerak liar, pikiran yang bertebaran, mencapai ketenangan. Kalau dalam sisi hal lain adalah ketenangan batin. Nah, selain itu, mantra juga diyakini memiliki energi, memiliki kekuatan, memiliki hal bersifat secara khusus dalam spiritual. Karena pengulangan mantra secara teratur dan terus-menerus itu dapat mempengaruhi secara emosi kita, ego kita, kesadaran pikir kita, bahkan keadaan individu dari fisik seseorang. Nah, maka jika kita lihat bahwa ada orang yang membaca mantra, itu penyakitnya bisa sembuh. Kenapa? Ya karena ini, dia mencapai sebuah energi, membangkitkan sebuah kekuatan, sehingga mempengaruhi kesadarannya, mempengaruhi emosinya, mempengaruhi egonya, bahkan pada fisiknya. Ada hal tertentu, misalnya kalau kita sakit kepala, coba aja baca sesuatu yang kita yakini benar. Terus menerus, singkat aja. Ya, singkat saja. Ya, contohnya misalnya di dalam beberapa mantra, misalnya Om, Om. Di dalam Abrahamik misalnya Amen, Om Mani Padme Hum. Kalau dalam Tibet, ya. Atau Hare Krishna. Itu juga. Ya. Itu terus menerus. Kalau Anda sakit kepala, Anda lakukan itu, saya jamin pasti sakit kepala hilang. Apa saja boleh dilakukan. Boleh nggak saya mengulang sesuatu yang tidak ada makna dan tidak ada manfaatnya? Itu apakah juga bisa? Ingat bahwa mantra itu mengandung resonansi. Mantra itu mengandung sesuatu yang khas. Dia mengandung makna. Maka nggak boleh sembarangan juga. Ya. Karena dalam praktiknya, mantra yang diulang secara mental atau vokal, mental dalam arti di dalam tanpa mengeluarkan vokal, ya, ya, karena mantra itu bisa dalam bahasa atau bahasa batin, bahasa sehari-hari atau bahasa batin. Nah, mantra ini juga bisa dilakukan secara berulang terus-menerus dan terus-menerus. Nah, maka dalam pemilihan contohnya misalnya tadi Rosario, Japa Mala juga kita kenal, ada kalung yang terdiri dari 108 butir, ada yang 100 butir, ada yang 99, ada yang 27 yang paling singkat, ya. Itu sebagai alat bantu
untuk kita mengulang-ulang. Misalnya kembali lagi tadi, yaitu Om 2, Om 3. Itu saja, atau Amin. Amin. Itu mantra. Om Mani Padme Hum. Itu juga mantra. Ya, itu sebagai alat bantu itu boleh dilakukan. Kalau saya tidak punya, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau Anda tidak punya, ya diulang-ulang saja sampai merasa nyaman. Kira-kira seperti itu, merasa nyaman. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan, maka ingatlah bahwa ada kekuatan yang sesungguhnya dari mantra yang kita ucapkan. Karena dia dapat membuat kita punya ketenangan, konsentrasi pikiran, ya, membantu menciptakan. Nah, meskipun mantra dapat memberikan kita sebuah manfaat, bukan juga merupakan jaminan atau solusi instan. Ingat, solusi instan untuk semua masalah Anda dalam hidup. Ya, karena jika itu bukan merupakan sebuah mantra yang sudah dibakukan, akan tidak ada manfaatnya bagi Anda bermasalah. Maka pentingnya kita memiliki seorang yang ahli atau guru atau yang berpengalaman dalam mempraktikkan mantra tersebut, terutama kalau dalam agama keterkaitannya dengan tradisi-tradisi keagamaan. Itu penting bagi kita. Jadi jangan tadi sakit kepala bisa beres gitu loh. Terus ucapin Om, Amin, Amin, Amin. Terus masalah beres. Enggak juga. Ingat, harus diikuti dengan sebuah tindakan kita untuk mencari pembimbing atau guru atau para ahli atau yang sudah berpengalaman. Ya. Itu adalah bercerita sedikit tentang mantra. Ya. Berikutnya kita lihat doa. Nah, doa ini berasal dari bahasa Arab. Ya. Doa ini diserap dari doa atau da'a yang memiliki artinya memanggil, meminta atau permohonan. Dalam kaitannya ada bahasa Sanskerta yang mirip dengan doa atau da'a, yaitu dua. Ya, dua. Itu artinya sama, meminta. Artinya juga sama, yaitu meminta. Nah, doa ini merupakan sebuah bentuk komunikasi atau percakapan spiritual antara individu dengan Tuhan. Dengan kekuatan ilahi, kekuatan Sang Hyang, atau entitas spiritual lainnya dengan makhluk-makhluk lainnya. Doa dalam tatanan berbahasa ini harus keungkapan dari hati kita, dari pikiran kita, dan apa kebutuhan kita kepada sesuatu yang kita anggap suci dan transenden. Karena doa itu sifatnya imanen. Imanen artinya bahwa
doa itu adalah bentuk kepercayaan. Imanen itu adalah credo. Credo itu artinya aku percaya. Jadi harus harus juga lengkap. Jadi sering orang doa itu nggak wah saya doa itu kok yang penting adalah yang penting melakukanlah. Tidak. Doa itu harus dalam betul-betul adalah dari hati, pikiran kita, dari apa yang kita butuhkan, dan itu sifatnya adalah imanen atau transenden. Karena dia kepada yang kita anggap suci. Nah, kalau sifatnya imanen itu sifatnya aku percaya. Nah, dalam doa inilah maka pengungkapan kepercayaan itu penting. Maka dalam tradisi agama itu selalu diikuti dengan awalan kalimat adalah mengungkapkan kepercayaan. Lalu mengungkapkan penghormatan. Lalu permohonan. Jadi dari kepercayaan, penghormatan, permohonan yang kita apa, ditutup dengan rasa syukur. Rasa syukur. Ya. Kita belum terima, tapi ada rasa syukur. Nah, kalau mau ditambahkan, perlu juga ungkapan penyesalan atas dosa kita yang sebelumnya. Ya. Ini dapat memperkuat kita, memperkuat secara fokus bahwa ekspresi emosional kita jalan. Karena doa itu hanya dibutuhkan itu. Nah, doa ini sudah dalam tradisi keagamaan secara umum sudah melibatkan hal-hal yang pengungkapan, pengucapan kata-kata yang berasal dari pikiran. Doa bisa juga dalam bentuk nyanyian, bisa bentuk dalam pembacaan teks suci. Contohnya Buddha, agama Buddha, Pitaka, baca Pitaka. Bisa juga dalam gerakan tubuh. Contohnya para sufi, menari dan sebagainya. Ya. Nah, tujuan utama dalam doa ini yang sebenarnya adalah menjalin penguatan hubungan spiritual kita dengan kekuatan yang maha tinggi. Apa yang kita dengar dalam doa tadi yang tadi awal saya katakan? Permohonan. Kita hanya minta. Kita itu kalau ada masalah hanya minta. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa doa itu adalah komunikasi. Ya, nanti secara Jawanya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Ya. Nah, doa juga dapat merupakan sarana dalam kebahagiaan, rasa syukur yang melimpah dalam diri kita, atau mencari pertolongan dalam situasi yang sulit. Ya, bisa juga atau dapat juga seperti mantra menyembuhkan secara fisik dan emosi kita. Setelah doa kok saya jadi tenang, ya. Setelah doa kok saya jadi sembuh. Ya tadi mantra juga diulang-ulang. Bahkan ada yang sampai untuk mencapai pencerahan atau mencari pemahaman dan makna tentang kehidupan ini. Nah, doa juga merupakan hal-hal yang
sangat individu juga dapat meredakan pikiran kita yang gelisah, yang dapat pikiran yang galau dan sebagainya, dan bisa mencapai ketenangan batin. Nah, melalui doa seseorang dapat secara khusus merasa mendekati kekuatan yang dianggap suci, memberikan penghiburan, harapan, bahkan sebagai kekuatan yang bersifat spiritual. Nah, itu adalah doa. Tapi yang sering kalinya bahwa doa-doa yang sering kita lakukan bahkan atau orang lain yang lakukan itu adalah untuk memohon. Ya, padahal fungsi daripada doa, hal-hal yang berhubungan dengan doa itu sangatlah kuat. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa doa, mantra dari mantra doa ini adalah sebuah yang tadi saya bilang, mantra itu isinya, doa itu aktivitasnya, maka itu merupakan sebuah rangkaian yang tidak boleh kita pisah-pisahkan. Karena semua ini juga sama, sumbernya adalah untuk mencapai ketenangan, harapan, kekuatan dalam perjalanan hidup kita, penghiburan. Ya, itu adalah sifat daripada mantra doa. Nah, ini merupakan hal yang sangat sangat harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu bahwa pengertian dalam arti kalau di Jawa itu kauro, itu harus secara utuh dan lengkap sehingga kita secara tepat dapat melakukan. Nah, apa sebenarnya yang dibutuhkan dari mantra dan doa? Kalau kita melihat bahwa mantra dan doa itu haruslah bisa disebut kemauan atau niat yang diekspresikan dalam bahasa walaupun dalam bahasa batin. Karena seringkali bahwa doa dan mantra itu adalah sebuah aktivitas atau sebuah rutinitas yang memang ya wajib dikerjakan. Karena merasa wajib. Kenapa merasa wajib? Ya karena disuruh. Kenapa disuruh kamu mau? Ya kalau enggak, saya nanti dihukum. Kira-kira seperti itu. Inilah yang menjadi puncak daripada sebuah kesalahpahaman. Nah, tadi dikatakan bahwa doa, mantra atau doa ini merupakan dapat kami atau saya simpulkan bahwa merupakan sebuah kegiatan yang beriringan.
mantra dan doa itu sama saja. Ya. Apa tadi kata kunci di dalam mantra dan doa? Yaitu suatu bentuk yang memiliki bahasa. Dalam hal ini bisa dalam bahasa kata-kata, bisa dalam bahasa batin. Maka kalau misalnya itu merupakan sebuah ekspresi bahasa, maka ini berkaitan dengan komunikasi. Jadi mantra dan doa itu adalah sebuah alat komunikasi. Khususnya untuk doa, bahkan disebut adalah sebagai jembatan antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Ya, sedikit saya membahas komunikasi. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, ya, dari kata communicare. Ya, kata ini diserap dasarnya dari komunis, comunis. Ya, comunis. Ya, sekarang komunis itu siapa dia? Komunis tuh artinya tidak bertuhan. Padahal komunis itu artinya umum atau bersama-sama, berbagi, mengkomunikasikan, ya adalah melakukan, menyampaikan secara bersama-sama antara komunikan sama komunikator, atau nanti komunikator jadi komunikan, yang komunikan jadi komunikator. Komunikator itu yang menyampaikan, komunikan itu yang mendengarkan. Inilah yang merupakan bentuk dari komunikasi. Nah, kata komunikasi ini sudah diadopsi berbagai tradisi atau agama yang lain, atau bahkan dalam politik sudah diadopsi. Tapi terminologinya sudah berubah. Ya, itulah bentuk daripada komunikasi. Nah, kalau komunikasi artinya dua arah, maka komunikasi itu memberikan sebuah pemahaman bahwa adalah penyatuan dari dua pengertian atau lebih, ya, yang bersifat dialog, dua arah, bukan monolog. Yang terjadi sekarang ini, mantra atau doa itu kita monolog. Terus menerus, ngoceh, ngoceh terus. Habis ngoceh, kita capek tidur. Padahal yang mau menyampaikan sudah siap. Tapi kita keburu tidur karena sudah capek ngoceh. Sudah tidak berdaya lagi untuk mendengarkan. Nah, komunikasi itu harus ada mendengarkan. Kapan kita mau mendengarkan? Dari Yang Maha Tinggi atau dari Yang Maha Kuasa yang kita sebut. Nah, maka dalam mantra, tradisi mantra itu dipakai adalah dengan bermeditasi. Meditasi adalah salah satu ya bentuk dalam kita siap mendengarkan. Ya, karena kalau kita hanya satu arah, kita itu tidak lebih dari hanya seperti toa saja, ngomong. Nah, dalam tradisi keagamaan, kita sebenarnya sudah diberikan bahwa hendaklah kita banyak berhening, kita banyak berdiam diri, kita banyak melakukan refleksi diri.
Nah, karena apa? Kita akan mendengarkan. Celakanya, kadang-kadang kita doa tapi ngajarin. Ya, tahu nggak ngajarin? Contoh ya, Tuhan berikanlah saya pekerjaan sehingga saya bisa mendapatkan rezeki. Rezeki ini saya dapat dari perusahaan, saya bentuk gaji. Gajinya ini akan saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari, setahun-tahun, dan sisanya akan saya sumbangkan kepada fakir miskin. Tuhan tahu nggak, fakir miskin itu sangat menderita. Dia butuh pertolongan, maka tolonglah aku dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kita ngajarin Tuhan. Kita ngajarin Tuhan. Padahal secara tradisi keagamaan, kita sudah sepakat Tuhan itu maha tahu. Kamu sebenarnya nggak usah ngomong. Aku sudah tahu. Itu sama saja, itu anak saya yang kecil baru bisa main YouTube. Ini lihat, ini YouTube loh. Oh ya, ini gini cara untuk pencetnya ini, bukanya itu ini ditekan. Ini yang warna apa? Merah. Nah ini loading nih. Ini namanya loading, Habis loading, buka. Nah, ada iklan nanti kita skip biar cepat kita bisa nonton. Kita seringnya bersikap mental begitu. Ngajarin Tuhan. Kita seringnya ngajarin Tuhan. Sehingga seringnya komunikasi kita satu arah. Seringnya komunikasi kita itu mentok. Sehingga banyak sekali yang mengatakan doa saya tidak terkabul. Doa saya tidak didengar. Lalu sebagai bentuk penghiburan, bahkan kita teracuni tanda petik ya, oleh tradisi agama bahwa doa kamu tidak dikabulkan ada 3 hal. Yang pertama, belum saatnya. Yang kedua, kamu belum layak atau pantas. Ya loh? Lalu yang ketiga, kamu salah minta. Salah minta. Itu yang ditanamkan di kita. Padahal dari awal kita sudah salah bersikap batin, bersikap mental yang benar. Doa adalah komunikasi. Komunikasi kita bersama dengan Gusti, bersama dengan Yang Maha Kuasa. Maka haruslah kita memberikan kesempatan mendengarkan. Kesempatan untuk bisa disentuh ibaratnya orang. Nah, maka dalam tradisi mantra ini, ya, khususnya mantra, atau bahkan doa bagi orang-orang tertentu, adalah bentuknya ke meditasi. Karena sesungguhnya pada saat kita sudah dapat mendengarkan dari Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Suci atau yang transenden, entah apapun disebut, kita sudah tidak lagi membutuhkan apa-apa karena kita sudah komunikasi. Ya. Nah,
Gimana caranya saya mendengarkan? Apakah berbentuk suara? Yang namanya dengar ya bentuk suara dong. Apakah berbentuk apapun itu, penglihatan, itu juga mendengarkan. Bagaimana saya mau mendengarkan? Bagaimana cara saya mau mendengarkan secara utuh? Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Bagaimana saya bisa diam? Bagaimana caranya? Nah, kita masuk kepada tahapan-tahapan caranya. Dalam Jawa, dalam tradisi Jawa, itu dikenal dengan yang namanya tansa eling lan waspodo. Tansa eling dan waspodo ini merupakan sebuah alat untuk kita bisa setiap saat manusia berkomunikasi dengan Gusti. Artinya bahwa doa yang dalam berkesadaran tinggi, eling itu artinya sadar, waspodo itu artinya kita mengamati. Ya. Bagaimana? Bagaimana caranya? Di bawah sudah saya sebutkan. Kita harus bisa mencapai yang namanya ning. Karena dari ning akan timbul tamburo maninten. Ya. Tamburo maninten itu adalah jangan bertanya kepada siapapun. Karena engkaulah sumber pengetahuan, engkaulah sumber pengertian dalam dirimu. Tapi harus bisa mencapai ning, hening. Untuk bisa mencapai hening itu kita mesti derem. Derem itu adalah ketenangan, puncak ketenangan dan kejernihan. Puncak ketenangan dan kejernihan. Untuk kita bisa mencapai itu, kita butuh puncak ketenangan. Untuk bisa itu, segala sesuatu, segala hal dalam hidup kita menjadi pelan. Bukan malas ya. Beda. Menjadi pelan. Untuk bisa pelan, kita harus menjadi sebuah kebiasaan. Untuk kita untuk kita menjadi kebiasaan, kita harus biasa dulu. Supaya biasa kita itu harus dipaksa atau terpaksa. Untuk bisa terpaksa atau dipaksa, kita harus disiplin. Untuk bisa disiplin, kita mesti percaya. Kembali lagi ke atas. Sifatnya transenden dan imanen. Bahwa aku percaya. Jadi kalau misalnya kita percaya akan sesuatu, apapun itu, kita percaya akan sesuatu, maka kita akan timbul disiplin. Aku percaya ini, aku pegang, akan disiplin. Begitu disiplin, ada saatnya malas. Kita memaksakan diri. Kita dipaksa, kita terpaksa melakukan aktivitasnya. Kalau sudah biasa dalam ilmu apalah itu ya, bahwa kebiasaan manusia akan terbentuk, sesuatu hal biasa akan terbentuk jika melakukan dengan 21 hari. Kalau nggak percaya, biasanya pagi Anda gosok gigi, itu kiri dulu atau kanan dulu atau depan dulu. Besok mulai ubah. Kalau biasanya ke kiri, ubah ke kanan. 21 hari akan menjadi biasa.
Tapi kebiasaan ini akan terlampaui menjadi kebiasaan kalau sudah mencapai 90 hari atau 3 bulan. Itu akan menjadi biasa. Jadi biasanya saya ke kiri dulu, besoknya saya rubah ke kanan, setelah 21 hari ini jadi biasa. Tapi kalau saya pertahankan 90 hari atau 3 bulan, maka itu jadi kebiasaan, nggak mikir lagi. Kalau yang biasa masih mikir, bisa kadang-kadang berubah. Jadi kalau misalnya saya ini susah ya berbuat baik, saya itu kok selalu bikin salah. Sekarang kita tanya orang yang sering buat baik, dia juga akan saya itu susah ya bikin hal yang salah. Nah, kalau mau lakukan itu menjadi kebiasaan, dipraktekkan 21 hari, 90 hari sudah selesai. Nah, kalau segala sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan, maka hal selanjutnya itu kita akan menjadi pelan. Menjadi pelan. Begitu menjadi pelan, itu akan mengendap, menjadi tenang. Begitu sudah tenang, kita mencapai puncaknya tenang, kita akan derem, kita akan mengalami kejernihan, kita mengalami ketenangan, puncak ketenangan. Nah, dari situlah ning yang tercipta atau hening, dan disitulah timbul tamburu manita. Itulah yang senantiasa dalam Jawa, khususnya untuk Jawa, umumnya untuk Jawa, khususnya untuk Gantaro, untuk bisa mencapai ini, agar senantiasa dapat berkomunikasi dengan Gusti. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Soal detailnya nanti ada materi tersendiri. Jadi kembali lagi bahwa konsentrasi yang tadi dikatakan mantra itu memang nanti akhirnya akan dipakai dalam rangkaian-rangkaian yang tadi saya sudah uraikan, ya, rangkaian yang sudah saya uraikan. Nah, tahapan yang paling sulit itu sebenarnya di awal. Percaya, disiplin, dan terpaksa untuk biasa. Atau dipaksa untuk jadi biasa. Karena itu butuh ketekunan, butuh konsentrasi, butuh kepercayaan. Ya. Dan sifatnya itu kalau bisa secret. Secret dalam arti rahasia. Rahasia untuk Anda. Jadi nggak usah lah. Anda terus bercerita, oh saya lakukan ini, saya lakukan ini, oh saya ini. Bentuknya secret saja, pribadi saja. Karena nggak ada gunanya kita cerita ke orang. Nggak ada gunanya. Nah, kalau itu kita memegang ketekunan yang terus-menerus, kita tekun dan sebagainya, dengan penuh konsentrasi, niscaya ini akan terjadi. Ya. Nah, pada derem atau ketenangan dan sedikit kehening adalah bahwa segala keributan di luar itu tidak mempengaruhi kita. Itu sudah tidak penting bagi kita. Keributan di luar itu bukan di sebelah kanan saya, di sebelah sisi saya ada yang ngomong, ada yang berisik, ada yang banting kursi, banting piring dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi di luar itu adalah bahwa kita menanggapi semuanya. Ya, bahkan jika Anda telah mencapai ketenangan, satu jarum pentul jatuh di lantai pun Anda akan mendengarkannya dengan jernih. Nah, ini tidaklah menjadi
menjadi sebuah masalah bagi kita karena sudah tidak ada keributan, itu maksudnya. Jadi sudah tidak ada dampak keributan. Nah, konsentrasi yang tadi saya sebut itu bukan hanya pada pikiran, tapi fokus penuh perhatian. Sifatnya kembali lagi itu rahasia, secret. Tidak perlu pengakuan, intern, intim dengan Gusti. Saking ngendapnya, saking diamnya, itu akan tidak dampak terlihat apa-apa bagi kita. Ya, saking ngendapnya kita. Nah, dalam beberapa hal itu di dalam Jawa juga dikenal dengan nutupi babahan hawa songo. Ya, ya, ini sudah pernah dibahas oleh teman-teman di sini. Saya tidak akan Pak Joko Yuyun. Pak Joko sudah pernah dibahas, tapi saya belum dapat materinya. Waktu itu kliwonan soalnya. Belum dapat materinya. Nah, secara pengertian, kembali lagi, mantra doa adalah komunikasi. Saat berbicara pengertian, berbicara kauro, maka penting bagi kita. Kenapa? Karena apa yang tadi saya sebut bahwa komunikasi kita harus mendengarkan itu bisa bentuknya macam-macam, ya, dari telinga, mata, hidung mencium, mengecap, rasa dan sebagainya, ya. Nah, mendengarkan, sekarang saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana rasanya mendengarkan. Mendengarkan dengan suara atau apa? Ingat ya bahwa yang bersuara itu fisik. Yang kita sentuh itu adalah hal yang sifatnya luhur. Yang sifatnya tidak berfisik. Jadi nggak ada tuh namanya bahasa kata-kata. Yang ada adalah bahasa pengertian. Ya, bahasa pengertian. Itu yang harus diingat. Nah, nanti ditranslate, diterjemahkan lewat tubuh kita yang bentuknya fisik. Sehingga muncullah kata-kata. Ya, yang kita sentuh itu yang luhur, yang gaib, yang apa sepuh dan sebagainya. Itu nggak ada secara fisik, nggak ada. Ya. Oke. Terus sedikit tentang bahasa tentang tamburu maninten. Ya, dalam bahasa Jawa sebenarnya ini memiliki banyak 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 apa ya? Banyak bentuk. Nah, salah satu maksudnya bentuk frase bahasa. Nah, tamburu maninten ini maknanya cukup kompleks. Ya, maknanya cukup kompleks. Dia itu bisa bermakna sebagai penjaga dan penguasa kehendak. Namun dipahami secara mendalam dalam konteks tamburo digunakan dalam spiritual secara Jawa atau dalam kepercayaan minimal kepercayaan kami bahwa konsep ini mengandung bahwa sebuah pengendalian akan diri yang sudah selesai dengan dirinya, dengan diri masing-masing. Itu tamburu maninten. Karena kenapa? Misalnya saya, contohnya misalnya dokter, ya. Kalau Anda adalah dokter, tengah malam ditelepon rumah sakit, dok, ada yang mau operasi urgent, kalau enggak ini pasien akan meninggal. Oh siap, saya berangkat.
Begitu berangkat, di tengah jalan dia melihat tabrakan. Ada korban di situ. Dia melihat korban. Karena dia dokter, dia tahu persis kalau ini nggak ditolong, mati. Tapi pada saat bersamaan, saya harus ke rumah sakit tepat waktu. Kalau nggak mati. Dua-duanya menyelamatkan. Saya harus nolong yang mana? Dokter ini harus nolong yang mana? Di rumah sakit atau yang ada di jalan? Tapi kalau Tamburu Maninten itu nggak bingung. Bertanya pada diri sendiri, berkomunikasi pada diri sendiri. Siapa yang aku tolong? Tinggalkan yang rumah sakit saja. Atau tolong yang rumah sakit sudah ada yang bantu atau tidak bisa selamat. Itu praktis. Ya. Nah, yang saya ungkapkan pada uh, sesi sesi setahun yang lalu atau berapa yang lalu yang materi saya adalah bahwa kita ini manusia ini sebenarnya adalah eh, sebuah desain yang sangat canggih yang mana segala sesuatu itu tercipta dua kali dalam konsep pikiran maupun dalam perbuatan. Ya, itu tercipta dua kali. Adanya benda karena ada dipikirkan sebelumnya. Nah, kita itu adalah dulu kalau nggak salah siapa adalah desainer atau insinyur untuk nasib kita, untuk takdir kita kalau mau dibilang begitu. Kita itu yang mengendalikan, mengatur. Nah, kita harus bisa mendesain semuanya. Nah, ini sangat terkait dengan apa yang kita bicarakan, yaitu mantra sama doa. Mantra sama doa itu adalah sebuah desain yang dapat membentuk cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara ketenangan batin kita. Semuanya itu terkandung dari mantra doa yang diucapkan. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hal yang sebenarnya konsep yang mengandung unsur kekuatan yang mengendalikan nasib atau takdir dari diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, dalam pandangan yang lebih utuh sebagai manusia Jawa atau Jawa itu sendiri melihat bahwa entitas yang berupa luhur, hal yang luhur, dewa-dewa atau makhluk spiritual lainnya memiliki peran pendukung bagi kita. Pendukung dalam penguasaan kehendak kita. Mereka bukan penentu. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa. Nah, maka pada saat bersamaan hubungan kita dengan Tuhan dalam kerangka mantra dan doa itu sebenarnya bagaimana? Kalau saya butuh sesuatu, apakah saya minta? Padahal kita sepakat bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Ada, Tuhan Maha Baik, Maha Kasih, dan Maha Segalanya. Artinya bahwa permohonan kepada Tuhan, tanda petik ya, sebenarnya tidak perlu.
Contoh, anak saya lagi. Anak saya yang paling kecil, namanya Gea, berbicara kepada saya, "Papi, saya mohon diberi es krim, diberi nasi goreng, diberi ayam." Apa jawaban pada saya? Gea, apakah kamu tidak sadar? Segala sesuatu sudah disediakan di meja, di kulkas. Kamu tinggal ambil. Nah, lucu lagi. Minta bantuan orang untuk mendoakan kita. Gea minta kakaknya. Minta kakaknya untuk mendoakan. Mendoakan Gea. Mendoakan dia. Lalu dia datang ke papinya. "Papi, mohon bantulah Gea untuk dapat es krim, nasi goreng, dan ayam goreng." Apa tidak lucu? Saya sebagai orang tua tentu menyediakan segala sesuatu makanan yang disukai dan sebagainya itu utuh di rumah. Permasalahannya kamu tidak mengambil. Loh, kalau gitu minta bantuan doa orang, salah dong. Kalau gitu minta bantuan mohon untuk pribadi, salah dong. Iya, kalau dalam konteks ini ya kurang tepat. Kita malah bukan memuliakan Tuhan. Kita ngejek malah. Tuhan nggak tahu, nggak ngerti bahwa saya lagi lapar. Kita ngejek. Dalam tradisi Jawa atau dalam tradisi Gantaro, bahwa segala sesuatu itu sudah disediakan. Sudah diberikan, kamu tinggal ambil. Maka untuk bisa ambil, butuh pengertian. Butuh kauroh. Karena misalnya mau ambil ayam, ternyata tangan saya begini. Nggak bisa ambil juga. Terus dianggap, oh Tuhan tidak merestui. Oh papi tidak merestui. Nggak begitu. Nah, bagaimana kalau begitu saya minta bantuan, orang minta bantuan pada saya mendoakan. Apa yang umumnya yang terjadi? Misalnya ada yang butuh pekerjaan, doakan saya ya, minta dukungan doa ya, supaya saya dapat pekerjaan. Nah, seringnya apa? Kita berdoa, kita yang mau mendukung doa yang minta bantuan, ke atas dulu. Tuhan dulu disebut. Bantulah, tolonglah dia. Seolah-olah Tuhan itu pesuruh kita untuk bantu. Itu satu. Kedua, kita anggap Tuhan itu nggak tahu. Padahal Tuhan sudah, aku iki sudah ngasih loh pekerjaan. Lah dia sendiri nggak ngambil loh. Mau bagaimana? Nah, kita seringnya menjadi sok pahlawan. Di depan Tuhan itu sok pahlawan. Bahwa saya ini penolong, pendoa ajaib, dan sebagainya. Menganggap bahwa Tuhan itu harus disuruh ini baru. Apalagi kalau ada orang sakit. Kita dianggap sebagai penyembuh karena doa kita. Nggak begitu. Yang harus kita, kalau dimintain doa, yang harus kita doakan, kita mendoakan adalah bukan vertikal ke atas, tapi horizontal. Artinya bahwa kalau saya ketemu dia,
ketemu yang minta bantuan saya, akan saya omongin. Kamu membuka hati, menyediakan hati, Tuhan sudah memberikan. Apa? Tapi kalau saya tidak ketemu, tidak itu, saya doa, sebut namanya komunikasi kok, sebut namanya, hey, misalnya, ya, David, saya orang mendoakan saya, David, kamu harus membuka diri. Segala sesuatu sudah ada. Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Saya minta harus. Kalau saya tidak bisa untuk sekarang kan banyak Facebook, banyak IG apa saya lihat aja fotonya, ngomong di fotonya. Itu juga pancaran kekuatan atau energi. Nah, ini ya yang sering secara umum dipraktekkan adalah bahwa Tuhan yang bermasalah, aku tidak bermasalah. Nah, lalu bagaimana anak saya mau minta kepada saya? Tadi mohon diberikan. Mereka cukup mengatakan atau cukup bersyukur dan berterima kasih. Tapi terima kasih ya cukup. Nah, maka kalau teman-teman di luar sana ketemu saya lagi pada saat doa, lagi saat makan, saya langsung makan. Langsung makan. Oh, yang lain doa. Ada yang doa, ada yang doa. Doanya panjang ya, saya cuek aja makan. Terus dia ngomong, loh, kamu kok nggak doa makan? Kenapa harus doa makan? Ya kita kan harus berterima kasih, bersyukur di atas ini. Apakah dengan saya menggunakan kedua tangan saya itu saya tidak mengucapkan syukur? Terus dia, setelah selesai makan, piring saya makan itu selalu bersih dan tidak pernah ada sisa sebutir nasi pun. Kalaupun itu lauknya udah habis, nasinya saya makan. Karena masih banyak yang tidak mendapatkan makanan. Tapi teman saya ada sisa itu dan sebagainya. Kamu katanya bersyukur. Kenapa kamu nggak habiskan? Kenapa kamu sisakan sampah untuk orang lain? Kenapa kamu sisakan sesuatu yang buruk, yang tidak memberikan contoh? Apakah itu termasuk kamu berdoa yang baik? Langsung diam. Nah, kadang-kadang kita memang harus mempraktikkan sebuah doa itu dalam silent, dalam hal kediaman. Oke, itu pengalaman pribadi. Nah, bagaimana sikap doa? Ya, banyak. Sekarang doa itu sudah mantra doa sudah dihubungkan dengan berbagai tradisi ibadah, sembahyang dan ritual-ritual. Nah, ada yang cara berlutut, merebahkan diri, intinya tidak boleh bertele-tele. Karena kalau dengan Gusti, kalau dengan cukup dengan mengucapkan matur nuwun Gusti. Ya, kalau kita punya kata-kata yang lebih menarik, ya itu juga mantra isinya. Ucapin aja terus-menerus, itu menjadi mantra. Matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Nah, kalau misalnya yang lain, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau yang Abrahamik, biasanya terutama Kristen dan semuanya, amin, amin. Itu juga sama. Amin itu artinya aku sungguh-sungguh, aku bersungguh-sungguh, aku bersungguh-sungguh. Nah, amin itu
Artinya bahwa aku bersungguh-sungguh. Nah, amin apa? Amin apa? Oke. Nah, lalu tadi kita berbicara tentang bahwa dalam perkembangannya, doa atau mantra itu menjadi nilai tersendiri untuk bisa dilakukan supaya mencapai ketenangan. Ketenangan dalam, terutama khususnya dalam bermeditasi. Nah, dalam kaitannya ini, bahwa segala sesuatu, baik itu doa, mantra, meditasi, dan sebagainya, itu harus dilakukan secara pribadi yang bebas, yang independen. Jangan terpaksa. Ya, tadi melatih itu ada terpaksa, tapi terpaksanya itu bukan dalam penyembahan terhadap Tuhan. Ya, jangan terpaksa dalam menyembah Tuhan. Entah kita terpaksa karena hukuman, karena pahala, dan itu terpaksa. Tapi secara pribadi yang bebas. Kebebasan, mahardika. Mahardika. Jangan kita menyembah sembahyang terutama. Itu tidak dalam kategori mahardika. Nah, yang kedua adalah harus dalam kebenaran. Harus dalam kebenaran. Kebenaran bagi siapa? Bagi kita pengertian saat ini, dan bagi kebenaran bagi kelompok yang kita mengerti, bahkan kebenaran secara universal. Ya, itu adalah urusan yang. Nah, sekarang kita akan masuk kepada dampak doa mantra yang mengakibatkan adalah resonansi. Nah, tadi sangat menarik yang dikirim oleh Pak King di grup tentang resonansi. Mantra dan doa menghasilkan bunyi, gelombang, frekuensi. Ya, ini cukup menarik kita bahas. Mantra sendiri khususnya dikatakan dapat menciptakan gelombang atau frekuensi dalam konsep terkait dengan keyakinan spiritual atau metafisik tertentu. Karena apa? Mantra memiliki kekuatan atau energi khusus. Energi dapat mempengaruhi energi lain. Pada saat mantra diucap, menimbulkan bunyi. Sebuah bunyi itu merambat. Ya, ini bunyi fisik ya, merambat. Rambatan ini memiliki frekuensi berapa hertz, dan sebagainya. Ibarat adalah radio. Radio itu mengeluarkan bunyi, gelombang lalu dipancarkan dengan frekuensi. Ya. Nah, gelombang yang dipancarkan, rangkaian gelombang dipancarkan itu sering dimanfaatkan ya dalam praktek-praktek meditasi, praktek-praktek yoga, ya yoga, praktek-praktek kepercayaan spiritual tertentu. Karena apa? Rangkaian dari kata-kata, suara, bahkan dikatakan yang berulang-ulang dengan tujuan mengubah kesadaran dan mengarahkan energi, mempengaruhi kondisi fisik dan mental secara emosional.
Ya, maka suara atau mantra atau getaran atau gelombang atau nanti frekuensi tentu dapat berinteraksi dalam mantra. Jika mantra yang luhur itu biasanya, kemarin Pak Rudi ada sedikit cerita tentang musik. Dia seseorang atau tadi ceritanya seseorang mendengarkan musik, ya salah satunya adalah gamelan, ya gamelan, tapi itu di alam luhur. Begitu sampai ke sini mentransformasikan lewat fisik. Nah, demikian juga mantra-mantra tertentu itu ada yang bukan buatan manusia secara pikiran, tapi adalah resonansi yang ditangkap pada saat berkunjung ke dunia luhur. Ya, kira-kira. Nah, karena munculnya eh, apa sebuah resonansi lalu ditangkap lalu dibuat sehingga orang yang mengulang-ulang tertentu dalam hal tertentu, memfokuskan dalam tertentu, itu membuat dia memiliki niat untuk bisa dapat mengarahkan sehingga menciptakan energi atau gelombang frekuensi. Inilah yang dinamakan kenapa mantra doa itu bisa efektif. Nah, termasuk kalau nggak salah, nggak tahu Pak Derajat ada nggak? Pak Derajat itu memberikan materi tentang musik dan keterkaitannya dengan spiritual. Itu betul adanya. Penyukaan terhadap musik, seni, dan sebagainya yang menimbulkan resonansi itu sangat-sangat powerful, baik adanya. Jadi kalau misalnya Anda menyukai musik dan musik itu diekstrak, coba diekstrak, diperas sampai intisarinya, bunyinya apa? Kalau kita mendengarkan suara saya atau mendengarkan sebuah musik sampai ujung, ya misalnya yang gampang itu teman saya sering nyanyikan Sugeng Dalu. Ini hanya Sugeng Dalu aja ya. Coba ujungnya itu apa? Diekstrak. Nah, itulah yang merupakan ciri khas dari sebuah resonansi. Ya, inilah sebuah resonansi. Nah, dalam hal ini resonansi itu memiliki efek atau gelombang yang menghasilkan frekuensi, suara yang menghasilkan gelombang dan sebagainya. Itu sangat efektif tadi adalah dalam proses, kalau bahasa kedokteran, neurologis, psikologis. Ya, neurologis dan psikologis itu sangat berpengaruh. Kalau tidak percaya, Anda coba dengarkan musik yang buruk, maka secara neurologis Anda itu secara, kalau Anda mendengarkan mungkin kalau Pak Bambang sama Pak Rudi itu mendengarkan uh, Sweet Memory Golden sama dengan Pak Derajat, ya kira-kira angkatannya itu secara psikologis wah bendayung-dayung dan sebagainya. Kebetulan saya suka Golden Memory juga. Wah, coba kalau pada saat dengerin lagi, li, lihat ujung bunyinya terakhir. Itu pasti ada sesuatu. Nah, itu
adalah, nah tadi yang 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 disampaikan oleh Pak King yang di video itu ada, kalau frekuensinya nggak sama, itu tidak akan mempengaruhi. Demikian juga kalau kita sendiri tidak sama frekuensinya, maka Anda mau dunia runtuh itu tidak pernah akan bisa sampai. Maka frekuensinya itu harus betul-betul terekstrak, ya. Harus betul-betul ada sehingga bisa dapat sama. Sehingga kalau misalnya kita mengulang sesuatu, tadi saya katakan tidak memiliki makna, pada akhirnya itu akan membuang waktu, membuang tenaga kita dan sebagainya. Oke. Nah, dalam mantra juga bisa dibuat dalam bentuk puisi atau berbentuk sastra juga, dengan pilihan-pilihan kata yang indah, yang memiliki makna yang indah, artistik yang sangat baik, dan mengekspresikan sebuah keindahan, perasaan bahagia yang memuncak, pemikiran yang jernih, dengan cara memberikan metaforis atau secara simbolis lewat kata-kata. Oleh karena itu, maka bisa menggambarkan sebuah mantra yang indah. Nah, saya berikan satu contoh aja. Ini umum mantra untuk membuka 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 indera keenam Anda. Sir Roso Cahyaning Roso Mut Moyo Tejaning Moyo Gumawang Tejaning Moyo Kato Kang Insun Sejo. Ini salah satu contoh, memberikan resonansi kepada sebuah makna kata-kata yang berbentuk mantra. Ya. Kira-kira kalau misalnya, kalau dikaitkan dengan secara resonansi, secara kata-kata itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah berbicara mantra dan doa, ini kebetulan waktunya juga, apa kira-kira permintaan yang terbaik? Nah, ini yang sangat menarik dan juga sangat bisa menggoncangkan Anda untuk tidak. Kita sering berdoa dengan kulo nyuwun. Kulo nyuwun itu artinya mohon. Dalam bahasa Jawa, kulo nyuwun itu bisa meminta izin. Kulo nyuwun itu bisa berasa meminta, memohon. Kulo nyuwun itu sering mencerminkan bahwa kita punya budaya sopan santun, etika tingkat yang sangat tinggi. Kulo nyuwun sering dianggap sebagai persetujuan, restu, rasa hormat, terus penghargaan pada orang lain,
penghargaan kepada Tuhan, itu adalah kulo. Tapi doa yang tepat atau mantra yang tepat untuk kepada Tuhan, kepada Gusti, itu kulo purun. Apa itu kulo purun? Kulo purun itu aku mau. Tapi maunya itu nggak sesederhana itu. Tapi kita itu sering gagal paham atau pahamnya gagal tentang mau. Kulo purun, aku mau. Seringnya itu dianggap sebagai perintah, nggak sopan. Dalam arti yang sebenarnya, dalam bahasa Jawa, kulo purun itu adalah bentuk penyerahan diri. Dalam konteks keagamaan atau spiritual, itu malahan dianggap sebagai ungkapan rendah hati, pengabdian diri kepada Tuhan atau kekuatan yang maha tinggi. Dalam sisi kulo, kulo sendiri itu adalah artinya saya. Ya, kulo itu artinya saya. Atau saya ini hamba. Bukan budak ya, hamba. Hamba itu ada mengerti apa yang dikerjakan. Lain dengan budak. Kalau budak itu diperintah tapi tidak tahu apa yang dia kerjakan. Tujuannya dia kerjakan. Purun itu artinya penyerahan diri atau pengabdian diri. Nah, kulo purun itu adalah aku mau, tapi mau dalam arti tadi memiliki penyerahan diri atau pengabdian. Ini sering disalah tafsirkan. Nah, kulo purun aku mau. Nah, terus kita lalu menselipkan kulo mau makan. Gusti, jadi seolah-olah saya perintah si Gusti untuk ngambilin makan. Nggak begitu. Aku mau mengambil makanannya. Terima kasih Gusti. Jadi bentuk sebuah ungkapan mencerminkan sikap rendah hati pengakuan. Seolah-olah kita minta izin. Itu yang bisa menjadikan sebagai bahan masukan. Bahan masukan untuk kita. Nah, lalu apa permintaan kita? Aku mau apa? Aku mau permintaan yang terbaik ya. Permintaan kita yang terbaik. Permintaan kita yang terbaik. Artinya bahwa itu berasal dari diri kita. Adalah kita minta guru sejati. Aku mau dibimbing oleh guru sejati. Itu permintaan yang terbaik. Di samping ada permintaan-permintaan. Oke. Nah, lalu berikutnya, untuk apa doa? Untuk siapa doa? Untuk siapa saja doa itu? Atau mantra. Sekarang masing-masing menjawab. Kapan terakhir kita mendoakan pribadi-pribadi lain dalam struktur keluarga kita saja? Pribadi-pribadi lain ini apa? Adalah struktur level keluarga pendahulu kita.
yang seangkatan dengan kita, yang segenerasi dengan kita, bahkan yang di bawah kita. Pendahulu itu orang tua kita, orang tuanya dari orang tua, guru-guru kita, leluhur kita. Seangkatan itu bisa saudara-saudara, saudara seperjuangan, kadang sinorowedi, saudara tanpa rahasia, generasi yang akan datang, anak-anak kita, ya, keturunan-keturunan kita, bahkan yang mengikuti kita, yang mengantungkan diri kepada kita dan yang meminta bantuan kepada kita. Hendaklah kita sering untuk mendoakan atau membacakan buat mereka. Karena apa? Itu akan sangat bisa membantu mereka untuk bisa berkomunikasi. Kita selalu memancarkan frekuensi atau cahaya berasal dari atmo kita yang terpancar dari gelombang otak kita. Itu nanti dongeng tersendiri, ya. Dalam hal ini frekuensi atau cahaya yang dikatakan itu bisa menembus, ya, begitu menembus alam-alam gaib, dan sebagainya, yang lain-lain dan sebagainya, termasuk juga alam fisik. Apa harus kita doakan, kita bacakan, sehingga kita tidak egois. Ibaratnya kita tidak menjadi orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Ya. Nah, salah satu contoh mendoakan itu ya lewat mantra, lewat apa dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita itu lupa mendoakan mereka, padahal mereka itu memberikan kontribusi kepada kita. Maka kalau dalam acaranya Bu Umi sama Pak Rudi, ini selalu dibuka dengan sebuah doa. Untuk siapa? Ya untuk itu. Cahaya yang tersembunyi dan sebagainya. Ditutup dengan hal itu sangat-sangat positif dan sangat baik. Sangat bagus. Ini ya menjadi catatan bagi kita. Kenapa mereka bisa menolong kita? Karena mereka termasuk para bantuan. Kita itu dongeng tersendiri. Loh, selain kita berdoa pada Tuhan, emang boleh kita doa pada gaib atau malah apa? Kalau Anda bisa langsung ke Tuhan, itu is good. Aku ajuin 4 jempol. 4 jempol sama kaki. Itu bagus, Anda bisa. Kalau Anda bisa bikin KTP, tanda tangannya Presiden Jokowi, itu bagus. Tapi bukan berarti kalau ditandatangan oleh kelurahan itu tidak resmi. Itu sama resminya di tangan Jokowi yang ditandatangan sama kelurahan. Kenapa? Organisasinya sama. Kita minta bantuan itu pada kebenaran, organisasinya sama. Organisasinya sama. Saya kasih contoh. Anda jalan-jalan ke pantai, ya, jalan-jalan di pantai, sangat haus sekali. Kebetulan ada kelapa yang sangat tinggi, 30 meter, 20 meter. Anda nggak bisa naik kelapa. Loh, kalau Anda nggak bisa naik kelapa, Anda haus sekali. Sekarang, minta bantuan Tuhan. Tuhan, aku mohon, tolonglah.
kirimkan kelapa supaya jatuh. Anda goyang-goyang. Ora et labora kan katanya. Berdoa sambil 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 bekerja. Nggak jatuh juga. Oh, kayaknya saya doanya kurang tulus dan kurang keras. Tuhan, malah Anda teriak. Kayaknya aku kurang. Bahkan, kayaknya aku kurang meditasi. Kayaknya aku meditasi dulu sejam, 2 jam. Tapi, pada saat Anda doa, pada saat Anda meditasi, ada orang lewat. Anda cuekin aja. Pada Anda lewat. Terus, akhirnya pada akhir zaman, saya protes. Atau kita protes. Tuhan, aku mau protes. Kenapa waktu itu saya minta kelapa, nggak dikasih. Saya langsung dilarikan ke rumah sakit karena dehidrasi. Fit, lu nggak lihat, gue udah kirim orang ke sana, tapi lu cuekin. Gue udah kirim bantuan 3 kali, 3 ada orang lewat yang bisa naik kelapa. Tapi lu cuma teriak-teriak, bikin telinga capek saja. Ternyata kita wajib untuk melihat situasi. Minta bantuan itu pada kebenaran. Ada orang yang minta bantuan karena kelapa. Dia kedatangan orang. Kita tinggal tanya, berdoa juga, berkomunikasi juga. Pak, Bapak bisa naik kelapa? Oh, biasa saya. Pak, saya sangat haus. Tolong Bapak, nanti saya bayar. Oh, tenang aja, tenang aja. Oh, oke. Naik kelapa 15 menit sudah minum kelapa. Tapi Anda bertahan 10 hari hanya berdoa untuk minta kelapa. Ya, dilarikan ke rumah sakit. Nah, tapi yang bantuan-bantuan itu kan sering ada syarat, sajen, dan sebagainya. Itu bagaimana? Negosiasi. Pak, bisa naik kelapa nggak? Bisa. Pak, kelapa 1. Biasanya sih 5.000. Saya bayar 10.000 ya. Ini deal. Ini wajar. Dagang, ilmu dagang. Tapi ada bantuan yang tidak perlu kita bayar. Kenapa? Karena untuk kenaikan level dia. Untuk kebaikan. Karena dia memang sudah berwujud. Misalnya orang itu ternyata dari luar baru habis bertengkar sama istrinya, lalu dia bernazar bahwa saya menyesal telah marah sama istri saya harus berbuat baik dulu. Maka pas dia ke pantai, kita tahu, Pak, berapa biasanya? 5.000 sih. Saya bayar 10. Nggak usah. Saya memang niatnya bantu. Ini juga terjadi di dalam alam yang berikut. Jadi wajar kalau kita mau minta bantuan dalam arti mantra, doa, dan sebagainya. Selama dalam kebenaran. Ya, selama dalam itu yang bisa. Oke, mungkin dia nggak terlalu jauh atau terlalu lama. Silakan jika ada pertanyaan. Ini. Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya. Surodiro Jayaning Kangrat Suro Brasto Cekaping Olah Dharma Studi. Sehebatnya seseorang, sakti-saktinya seseorang akan terkalahkan jika dia berbuat kebenaran yang secukupnya. Atur nuhun, berkah dalam Gusti. Luar biasa, terima kasih Pak David. Mulai jam 8 sampai jam 10 lebih 2 menit. Nampaknya kalau dipakai diskusi ini nanti akan panjang dan
Ini sebenarnya luar biasa ini Bapak Ibu ini banyak yang ingin tanya bahkan ingin menanggapi mungkin ya. Namun apalah daya waktunya sudah jam 10 dan besok kita harus Tadi nggak diingatkan. aktivitas gitu ingin tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya sama-sama ini mendengarkan kan ya nanti bisa apa ya bisa mendapatkan jawaban sendiri dari hening kita ya. Mudah-mudahan begitu Bapak Ibu yang luar biasa peserta studi bareng kita di malam hari ini. Di mana ini merupakan studi kita yang kedua dari hari Selasa dan Kamis ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita akhiri kegiatan kita dengan info kasih daya kasih sayang yang akan disampaikan oleh Bapak Rudianto Philip. Pada Pak Rudianto Philip dipersilahkan. Ya, terima kasih Devi. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak David. Saringannya. Mari kita tutup dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh, daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu, hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Syanti Syanti Syanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih Pak Rudi dan Ya, kepada sama-sama. semua partisipan di malam hari. Terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya di malam hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak David Goh benar-benar membawa manfaat, membawa peningkatan kapabilitas kita di dalam menuju ke arah kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Selamat beristirahat. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk NLG. Makasih ya Bu, Pak. Terima kasih Bu Murni. Ya, sama-sama. Rahayu. Rahayu, Pak Imam. Senang sekali ini bisa join. Ya, Nggih. banyak positifnya. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat nggih Bu Murni. Je, Pak matur nuwun. Sedulur. Sami-sami. Sebentar. Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu. Izin NL nggih semuanya. Selamat Je, istirahat. ini punten ya. Tadi nggak nyalain apa kamera lagi. Udah siap-siap ini di kamar. Turno.